Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andi Hudia MPD dan Bapak Andi Muas SPD MPD selaku dosen mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan. Saya Wode Salsabila Farsan dengan NIM 2102085010008 dari kelas PKK 04. Dalam video ini saya akan membahas tentang peran dimensi pendidikan kejuruan. Yang pertama, brainware. Yang pertama, siswa. Siswa adalah pembelajar yang harus ditumbuh kembangkan potensinya sejalan dengan tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kepada seorang siswa. Yang pertama, karakteristik siswa seperti bakat, minat, IQ, kematangan emosi, kematangan mental, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial budaya. Yang kedua, learning preference, merujuk pada pola karakteristik seseorang seperti kekuatan, kelemahan, dan potensi pengelolaan dan penggunaan informasi. Yang ketiga ada gaya kognitif atau gaya berpikir seseorang, mengembangkan cara berpikir, memahami dan mengingat sebuah informasi dengan baik. Kemudian bagian berikutnya yaitu pendidik. Sebagai tenaga pendidikan profesional, pendidik harus mencerminkan sebuah perilaku yang profesional. Ketika guru memiliki sifat yang profesional, maka siswa pun akan merasakan dampaknya. Siswa juga akan mampu menguasai dengan baik kemampuan dasar atau basic skill dan kemampuan kognitif seperti kemampuan pengembangan diri. Kemudian bagian terakhir yaitu stakeholder. Stakeholder memiliki peran yang sangat penting sebagai kelangsungan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, seperti peran sebagai penasehat dan ataupun pertimbangan oleh komite sekolah atau perkumpulan orang tua siswa. Kemudian materi berikutnya yaitu materi kedua, yaitu software. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum merujuk pada apa yang diajarkan dan apa yang harus dan seharusnya dikerjakan, dan yang dapat dikerjakan untuk dapat mencapai standar kompetensi kelulusan. Dan secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan dengan dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Yang kedua, program. Program pada pendidikan kejuruan dikembangkan untuk mendukung pencapaian kompetensi kerja kelulusan. Program yang ditawarkan merupakan program yang memberi keterampilan, pengetahuan, sikap kerja, serta pengalaman wawasan dan hubungan untuk mendapatkan yang sesuai dengan pilihannya sendiri. Yang ketiga, manajemen. Manajemen dimaksudkan pada tata kelola sekolah berdasarkan pada tiap aturan-aturan yang berlaku di sekolah tersebut, seperti manajemen berbasis sekolah dan lainnya. Manajemen juga dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya sekolah yang meliputi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, dana, organisasi, pembelajaran baik teori maupun praktek. Kemudian materi selanjutnya, materi ketiga yaitu hardware. Yang pertama ada laboratorium. Laboratorium merupakan salah satu sarana pendukung perilaku ilmiah bagi siswa dan guru untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan maupun teori-teori. Laboratorium juga harus mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran dengan tersedianya alat dan bahan praktikum yang memadai serta dikelola secara profesional. Yang kedua, bengkel. Seperti halnya laboratorium, bengkel juga memiliki ruang atau merupakan ruang pembelajaran. Bengkel lebih menekankan pada kegiatan praktik. Dalam kurikulum SMK, kegiatan praktik merupakan
kelompok mata pelajaran produktif. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana lainnya. Kebutuhan sarana dan prasarana untuk sekolah atau SMK seperti ruang pemilihan, ruang tata usaha, ruang guru, ruang bimbingan konseling atau ruang BK, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang ibadah, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, ruang bermain atau ruang olahraga, dan ruang sirkulasi dan gudang. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi dari saya terkait dimensi komponen pendidikan kejuruan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.